Horor Godzilla ini harus memuntahkan ususnya demi menyemburkan napas atom, guys. Godzilla Bloodbath, versi horor Godzilla paling mengerikan di tahun 2025. Gimana gak ngeri coba? Tatapan Godzilla ini bisa menghipnotis otak manusia buat berkomunikasi. Ditambah lagi, dia mesti memuntahkan ususnya yang besar ketika hendak menyemburkan napas atomnya. Mari kita bahas Godzilla Bloodbath secara lengkap, guys. Bersama Nasrul di sini. Welcome to Kutu Kaiju. Now I am the Kamideath, the destroyer of worlds. Mungkin kalian udah pernah nonton video-video yang ngebahas Godzilla Bloodbath sebelumnya, yang sekarang videonya udah gak ada gitu ya. Tapi di sini kita bakal bahas secara lengkapnya, udah sampai mana sih cerita Godzilla Bloodbath yang trailer pertamanya itu rilis di bulan Januari 2025 ini. Oke, berawal dari kengerian cerita analog horor Godzilla di tahun 2024, channel bernama Apricotal Animation punya analog horor Godzilla yang ngerinya itu next level lagi, guys. Berbeda dengan desain analog horror Godzilla yang biasanya ngambil dari desain klasik Godzilla, Godzilla Bloodbath ini memiliki desain yang kalau kita ngelihat mukanya aja, itu kayak kita dibawa ke mimpi buruk yang ada sosok-sosok absurd gitu, guys. Horror Godzilla yang satu ini punya tubuh ramping dan juga moncong panjang mirip burung. Pokoknya tiap kali lihat muka Godzilla ini, Mimin sendiri kayak lihat karakter temennya Barney yang ini, guys. Yang pas waktu kecil karakter ini memang agak creepy kalau menurut Mimin. Surprise! Tapi walaupun moncongnya panjang, mirip burung, tapi asal-usul aslinya bukan tercipta dari spesies burung, guys. Melainkan dari spesies nenek moyangnya Paus purba, yang disebut Basilosaurus. Nah, di sini diceritain kalau gerombolan Basilosaurus itu bukan punah karena pergantian zaman, guys. Tapi karena ulah manusia yang terus-menerus memburu spesies Basilosaurus itu. Nah, akhirnya setelah Basilosaurus terakhir mati, ada peristiwa mistis terjadi, guys. Yang dimana ribuan arwah Basilosaurus dan paus modern yang juga mati diburu manusia merasuki bangkai Basilosaurus terakhir itu, sehingga ketika bangkai Basilosaurus itu berevolusi menjadi sosok raksasa mengerikan ini, dia sangat dendam kepada manusia, bahkan ingin memusnahkan manusia modern seutuhnya dan menggantinya dengan spesies manusia baru yang memiliki DNA Godzilla Bloodbath. Sebenarnya ya, untuk menjadi bentuk agregatnya yang sekarang, Godzilla Bloodbath terlebih dahulu mengalami mutasi, guys. Yang dimana diceritakan bahwa setelah bangkai Basilosaurus terakhir dirasuki ribuan arwah paus purba dan modern itu, ada beberapa bagian tubuh Basilosaurus itu yang digunakan untuk dijadikan kostum film Godzilla. Nah, tubuh aktor yang memakai kostum Godzilla itu akhirnya menyatu dengan kostum tersebut sehingga awal mula bangkai Basilosaurus bermutasi menjadi Godzilla Bloodbath pun dimulai saat itu juga, guys. Jadi ceritanya sangat mirip dengan awal mula analog horror Godzilla versi unknowingly yang dimana tubuh aktor film Godzilla 1954 menyatu dengan kostum Godzilla yang dia pakai dan mengakibatkan beberapa korban berjatuhan. Contohnya aktor kostum Anguirus yang dimakan hidup-hidup dan juga aktor kostum Larva Mothra yang diserang aktor kostum Godzilla hingga dia menyatu dengan kostum Larva Mothra itu dan berubah menjadi kepompong yang menempel di atas ruangan lokasi syuting itu, guys. Pokoknya itu creepy banget sumpah. Nah, Godzilla Bloodbath juga memiliki tujuan yang sama. Dia ingin mengubah manusia menjadi spesiesnya sendiri agar manusia tidak bisa berbuat kerusakan lagi di muka bumi ini, guys. Melalui tatapannya yang bisa mempengaruhi pikiran manusia, dia seolah-olah bisa berbicara, guys. Menurut Godzilla Bloodbath, hanya ada satu-satunya jalan agar manusia tidak berbuat kerusakan di bumi, guys. Yaitu dengan menjadi bagian dari dirinya,
alias bagian dari Godzilla. Tapi guys, kemampuan berbicaranya ini bukan kemampuan untuk mengubah manusia menjadi pengikutnya Godzilla guys ya. Tapi ini cuman metode penyampaian pesan aja dari pikiran si Godzilla Bloodbath ini ke otak manusia. Kalau yang dimaksud manusia menjadi spesies Godzilla itu, penyebarannya adalah melalui virus guys. Setiap manusia yang terkontaminasi radiasi napas atomnya ataupun berada di dekat Godzilla Bloodbath, sudah dipastikan dia akan berubah menjadi spesies Godzilla. Ini sama halnya dengan kisah The Invasion of Godzilla, yang dimana bagian tubuh Godzilla yang berceceran bisa menyebabkan manusia berubah menjadi sosok ganas yang juga akan menyebarkan virus Godzilla tersebut ke orang-orang. Jika kita lihat perilaku Godzilla Bloodbath, dia itu benar-benar memperlihatkan sosok raksasa mengerikan yang kesakitan gitu guys. Dia berjalan dengan tubuh yang bergetar hebat dan mulut terbuka layaknya sedang menahan rasa sakit. Dan pastinya rasa sakitnya semakin menjadi-jadi karena ketika dia hendak menyemburkan napas atomnya, dia harus mengeluarkan isi perutnya itu guys. Ususnya harus dikeluarin gitu. Shin Godzilla memang menjadi inspirasi dari perilaku aneh Godzilla Bloodbath ini, yang dimana pada adegan yang dihapus di film Shin Godzilla, dia memuntahkan darah yang sangat banyak guys, hingga membanjiri jalanan kota gitu. Tapi oke lah, Shin Godzilla muntah-muntah darah gitu. Lah ini mah muntah usus coy. Harusnya kalau makhluk hidup beneran udah mati ya kalau ngeluarin usus. Ini mah malah tambah powerful guys. Seolah isi perutnya itu udah gak jadi hambatan lagi. Jadinya napas atomnya itu bisa nyembur dengan lancar guys. Sekarang ketenaran Godzilla Bloodbath semakin luas guys. Di YouTube udah banyak karya-karya fanmade yang memperlihatkan Godzilla Bloodbath ini. Mulai dari video perbandingan tinggi tubuhnya yang sebenarnya tidak menjadi Godzilla tertinggi sih kalau dibandingin Godzilla lain. Tapi karena dia punya penampakan dan perilaku yang ngeri, dia jadi karakter Godzilla baru terpopuler di tahun 2025 ini guys. Mimin ada rekomendasi karya fanmade Godzilla Bloodbath yang mesti kalian tonton guys. Itu bagus banget sih. Itu ada di channel V2Brah Animation yang dimana Godzilla Bloodbath digambarin secara 3D dengan kesan film kayak layaknya film horor gitu guys. Di fanmade ini juga ada kemampuan Godzilla Bloodbath yang sebenarnya kalau di channel Apricot Animation itu adalah sebuah kesalahan editing guys. Yaitu ketika Godzilla Bloodbath hendak menyemburkan napas atomnya, tiba-tiba dia ngilang gitu karena kesalahan editing. Tapi di fanmade ini, kesalahan tersebut dijadiin kemampuan Godzilla Bloodbath yang ngeri banget guys. Dia seolah-olah bisa menghilang setelah dia mengeluarkan cahaya yang bisa mematikan mesin-mesin helikopter perang ini guys. Bayangin guys, Godzilla bisa ngilang. Kurang ngeri apalagi coba. Oke, bagaimana menurut kalian Godzilla Bloodbath ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys ya. Thank you udah nonton video ini guys. Ini adalah pembahasan Godzilla pertama di channel ini dan akan selalu membahas Godzilla juga sih guys ya. Jadi ya silahkan klik like-nya jika kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla guys. Nasrul di sini, see you in the next video guys ya.